Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan coba buat atau kita akan bahas bagaimana membuat halaman menu utama, atau nanti kita juga bahas juga bagaimana memodifikasi tombol di artikel Storyline. Untuk membuat halaman utama ini bebas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan menu atau tombol-tombolnya itu mau ditempatkan di mana itu sesuai dengan desain atau kreativitas dari Bapak Ibu. Bisa diletakkan di bagian samping seperti ini, atau mungkin di atas, atau mungkin ditata di tengah. Nah itu bebas sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak Ibu ya, yang bagus seperti apa. Nah kali ini akan saya contohkan salah satu cara untuk membuat halaman utama atau halaman menu dengan tombol navigasi yang sederhana. Ini hanya ada 3, kemudian saya letakkan di tengah. Kemudian nanti juga kita belajar bagaimana memasukkan audionya ke dalam tombol-tombol navigasi ini. Jadi ketika nanti kita preview, kita jalankan, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah ini ada area yang nanti untuk menampilkan pesan yang akan disampaikan. Nah di sini adalah menu utamanya. Di sini ada pendahuluan. Nah nanti kalau di hover ya, ini belum dibuat triggernya, jadi masih berbentuk tombol murni, jadi belum ada hyperlink yang ditambahkan di tombol ini. Jadi ini nanti di video kali ini kita baru membuat bagaimana membuat tombol dan memasukkan audionya. Jadi ini kalau di hover atau di scroll over mouse-nya melintasi dari tombol itu, maka tampilan warna dari tombolnya berubah, kemudian ada suara yang tampil. Nanti suaranya dan juga warnanya Bapak bisa ubah sesuai dengan selera. Nah bagaimana cara membuat ini? Caranya Bapak Ibu kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari awal seperti ini. Kita klik 2 kali, kemudian kita atur tampilannya, kita buat rasionya misalnya 970. Nah, klik OK. Nah misalnya seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu atur playernya dulu dan seterusnya. Kita masukkan background. Bapak Ibu sebelum membuat media pembelajaran interaktif, biasakan untuk membuat aset medianya terlebih dahulu. Jadi ketika kita membuat melakukan editing medianya itu bisa lebih cepat karena data-data yang kita gunakan itu sudah ada. Nah contoh misalnya ini ada folder background, ada gambar icon, kemudian sound, itu sudah disiapkan terlebih dahulu. Contoh misalnya saya pilih background ini Bapak Ibu nih. Nah ini kita siapkan, kemudian kita buat di sisi kanannya ya, insert shape, kemudian ada kotak. Ini kita buat seperti ini. Bapak Ibu bisa atur ukurannya sesuai dengan ukuran dari layar ya, sesuai dengan ukuran layarnya. Nah misalnya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah seperti ini. Nah supaya bisa kita letakkan di paling kiri ya, bisa digeser manual seperti ini, atau Bapak Ibu juga bisa cara mengaturnya klik line kemudian left ya. Nah seperti ini. Jadi maka otomatis akan menempatkan diri di posisi sebelah kiri.
Kemudian berikutnya biasanya saya hilangkan outline-nya, garisnya ini kita hilangkan. Kemudian warnanya kita ubah, misalnya warna seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu, misalnya seperti ini. Kemudian kita atur, biasanya saya ubah transparansinya. Ini sesuai kreativitas dari Bapak Ibu, ini bebas saja. Kemudian di close. Kemudian saya pengen ada ini, coba saya middle ya. Nah seperti ini, saya tambahkan yang agak gelap di atasnya. Caranya saya buat lagi, atau ini di copy juga nggak apa-apa. Diklik kanan copy, kemudian paste. Nah seperti ini, kita perkecil kira-kira lebarnya segini. Kemudian kita atur line-nya itu di atas ya, di atas, kemudian di atas di kiri. Nah seperti ini. Kemudian transparansinya kita rubah biar agak tebal. Nah seperti ini misalnya. Kemudian kita buat tombolnya. Sekarang kita buat tombol di sini. Kita bisa copy juga, ini copy, kemudian kita paste. Dan kita letakkan di bawahnya ini. Kita rubah tingginya, atau kita manual seperti ini juga bisa. Seberapa, misalnya seperti ini. Kita atur yang ke kiri ya, kiri. Nah seperti ini. Kemudian kita tambahkan teksnya, kita klik kanan, kemudian edit teks. Misalnya kita berikan, ini kita perbesar biar kelihatan. Nah kita isi teks, misalnya pendahuluan atau KIKD atau apa, terserah Bapak Ibu ya, nanti bisa dimodifikasi. Kemudian letaknya kita bisa sesuaikan. Kalau sudah Bapak Ibu, kita bisa rubah warnanya biar agak beda dengan yang di atas. Kita rubah misalnya ya seperti ini, agak gelap. Nah seperti ini. Kemudian kita bisa juga tambahkan ya variasi gambar di sini Bapak Ibu. Misalnya kita tambahkan icon ya, atau gambar ya. Nah misalnya seperti ini, bebas saja. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Nah seperti ini misalnya contohnya. Nah ini kita letakkan di sini. Kita atur tata letaknya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah contohnya seperti ini. Nah kita bisa untuk menggeser sedikit demi sedikit. Bapak bisa menekan tombol kontrol, kemudian panah ke kiri atau ke kanan. Nah seperti ini misalnya. Kalau sudah, ini anggap aja ini sudah selesai Bapak Ibu untuk tombol dan desainnya seperti ini. Kita akan coba modifikasi tombol ini dengan mengubah ketika nanti itu di mouse over atau di hover, maka berubah warna. Nah caranya Bapak Ibu, kita seleksi ini, kita seleksi kotaknya seperti ini, kita klik, kemudian kita klik stage, kemudian kita klik edit. Nah ini posisi normalnya, bentuk tombolnya seperti ini. Kemudian kita klik new state, kemudian kita pilih hover. Hover itu artinya ketika nanti mouse itu melintasi tombol ini, itu mau diberikan apa. Ini kita klik add saja. Nah ketika nanti hover, nah ini warnanya akan saya rubah. Warna dari tombolnya ini kan bentuk normalnya seperti ini. Ketika nanti di mouse over mau dirubah warna apa, nah Bapak Ibu bisa ganti warnanya sesuai dengan keinginan ya. Misalnya seperti ini atau seperti ini ya, bebas ya. Misalnya saya pilih yang ini, saya klik. Nah seperti ini. Nah selesai, kemudian diklik dan
Jadi kalau kita jalankan, kita preview, maka tampilannya tombolnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ini akan saya. Nah, setelah ini kita coba memasukkan suara Bapak Ibu ya. Ketika nanti mouse over, itu ada suara yang menyertainya. Nah, caranya sama kayak tadi, kita edit lagi. Edit state, kita masuk ke, saya ulangi, masuk ke state, kemudian edit state, kemudian kita klik, misalnya hovernya kita klik dulu. Ini kita hovernya biar kelihatan. Ini kita klik hovernya, artinya ketika nanti mouse itu melintasi tombol itu akan kita tambahkan audionya. Nah, ini kita tambahkan insert audio, audio from file. Nah, di sini Bapak Ibu bisa siapkan dulu sound effect-nya itu seperti apa. Saya contohkan misalnya bebas ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload dulu sound efeknya yang sesuai dengan keinginan. Saya akan coba bebas saja, misalnya ini hover 1. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai akan muncul icon speaker ya di sini, menandakan di sini ada suaranya. Nah, kalau sudah kita klik dan nah, kita coba hasilnya seperti apa. Kita klik preview. Nah, seperti ini. Kalau mouse-nya kita hover, kita melintasi tombol, itu akan muncul suara. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa berkreasi ya tentang desain tombolnya, kemudian jenis fontnya di teks di tombol itu, kemudian bagaimana area yang menjadi bingkai dari tombol itu. Bapak Ibu bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas dari Bapak Ibu semua. Nah, kalau sudah jadi satu ini Bapak Ibu, kenapa ini kita tuntaskan sampai selesai, supaya kita nanti ngeditnya tidak satu persatu. Kalau membuat 5 tombol misalnya, kita tidak perlu mengeditnya itu satu persatu. Jadi kita selesaikan satu tombol dulu sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa tinggal copy aja. Jadi cara mengkopinya, kita tekan Ctrl, kemudian kita klik geser ke bawah seperti ini. Nah, tinggal kita ubah teksnya. Kita tinggal ubah teksnya, misalnya materi pelajaran. Nah, tadi ada yang kelupaan Bapak Ibu. Jadi di sini ada objek lagi yang belum kita masukkan di sini. Nah, ini kita masukkan di sini. Kita tambahkan di sini. Kita atur lagi Bapak Ibu, line kita pilih yang left. Nah, seperti ini. Jadi posisinya nanti sama. Kemudian kita atur ya. Nah, seperti ini. Dengan cara yang sama Bapak Ibu bisa kopas lagi di tombol berikutnya dan berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini, tinggal kita rubah teksnya. Misalnya latihan soal dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur. Nah, seperti ini. Dan dengan cara yang sama Bapak Ibu bisa tambahkan tombol-tombol yang lainnya. Ini bisa teksnya, ini misalnya kebesaran bisa diperkecil dan seterusnya. Ini sesuai dengan selera dan kreativitas dari Bapak Ibu semua. Nah, seperti ini.
Jadi kalau kita preview kurang lebih hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini terkait dengan pilihan sound effectnya Bapak Ibu bisa ganti ya sesuai dengan selera. Tadi saya hanya sembarang memasukkan suaranya, jadi Bapak Ibu bisa atur sendiri sehingga tampilan seperti ini. Nah Bapak Ibu bisa tambahkan gambar logo di atas misalnya untuk memperindah dari tampilan halaman utamanya. Misalnya ini lebih dari 3 tombol navigasi, Bapak Ibu bisa tambahkan 2 atau yang seberapa banyak tombol yang dibutuhkan bisa ditambahkan di sini. Nah ini tadi juga di playernya ini biasanya saya hilangkan ya Bapak Ibu ya. Ini saya hilangkan di playernya. Nah ini yang sidebarnya biasanya saya nonaktifkan, jadi tampilannya seperti ini. Ini kita oke. Jadi ketika kita preview nanti tampilan yang kelihatan seperti ini. Nah demikian tutorial kita kali ini, bagaimana membuat halaman menu utama, kemudian bagaimana memodifikasi dari tombol navigasi, termasuk juga menambahkan efek suara di dalam tombol tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan untuk di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.